Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah akan memberikan naungan syafaat pada pembacanya di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas 14 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Baqarah. 1. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua pada juz pertama dalam Al-Quran dan terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surat Madaniyah. 2. Surat Al-Baqarah ini merupakan surat dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Quran, yaitu 286 ayat. 3. Nama surat Al-Baqarah berasal dari kata Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, yaitu pada ayat 67-74. 4. Surat Al-Baqarah juga dinamai Pustatul Quran alias puncaknya Al-Quran, sebab tercakup beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lainnya. 5. Surat Al-Baqarah dinamai juga surat Alif Lam Mim karena ayat pertama dalam surat ini terdapat 3 huruf Arab, yakni Alif, Lam, dan Mim. 6. Keutamaan yang besar dalam membaca surat Al-Baqarah yaitu mendapatkan keberkahan dan dapat menangkal gangguan tukang sihir, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Umamah Al-Bahlili radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh berkah dan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang sihir." Hadis riwayat Muslim. 7. Dalam surat Al-Baqarah terdapat the powerful ayat atau ayat yang paling agung untuk menangkal sihir, santet, setan, jin, dan gangguannya, serta menjauhkan dari kemusyrikan, yaitu ayat kursi yang terdapat pada ayat 255. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Munzir, apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu, yang kamu hafal?" Maka aku berkata, ayat Al-Kursi. Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup, lagi berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Al-Baqarah 255. Maka Rasulullah SAW menepuk dadaku dan bersabda, "Demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, wahai Abu Munzir." 8. Faedah dan manfaat surat Al-Baqarah adalah untuk mengusir setan dari rumah, tentu dengan membaca surat Al-Baqarah di rumah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Sungguh saya tidak menemukan salah satu di antara kalian yang meletakkan salah satu kakinya pada kaki yang lain sambil mendendakan surat Al-Baqarah. Maka sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Hadis riwayat Imam Nasai. 9. Surat Al-Baqarah akan memberikan naungan syafaat pada pembacanya di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Abu Umamah Al-Bahlili radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. 10. Bila membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kebutuhannya akan tercukupi. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya." Hadis riwayat Bukhari. 11. Surat Al-Baqarah adalah merupakan puncaknya Al-Quran dan terdapat pemimpin dari ayat yang lain, yakni ayat kursi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan segala sesuatu di dunia ini memiliki puncak. Dalam Al-Quran puncaknya adalah surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sungguh jika suatu rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim. 12. Nabi memanggil sahabatnya dengan panggilan surat Al-Baqarah ketika dalam peperangan. Dari Utbah bin Falqad radhiyallahu anhu bahwasanya ia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan melihat para sahabatnya mundur dari barisan. Lalu beliau memanggil mereka, "Wahai para pemilik surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Imam Tabrani. 13. Akan mendapatkan mahkota di surga untuk para pembacanya. Dan bagi siapa saja yang ingin punya mahkota di surga, maka dianjurkan untuk sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia akan dikenakan mahkota darinya di surga. Hadis riwayat Ad-Darimi. 14. Bagi Anda yang ingin doanya terkabulkan, maka bacalah surat Al-Baqarah, karena di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, sehingga Allah akan menjawab panggilan doa Anda. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, yang jika dengan sebutan tersebut maka dia akan menjawab, ada dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah faedah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian dari saya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.